Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyaningsi BP 2010811026. Pada kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan contoh dari public speaking. Di sini posisi saya ingin menyampaikan sebuah pidato, yaitu di sebuah SMP Negeri 2 Sawalunto dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Jadi pada memperingati Hari Anak Nasional ini, saya diizinkan untuk menyampaikan sebuah pidato singkat seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMP Negeri 2 Sawalunto saat ini. Selawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawalunto, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP Negeri 2 Sawalunto dari kelas 7 sampai kelas 9 yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, khususnya untuk memperingati Hari Anak Nasional, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang sesuai dengan remaja saat ini, yakninya galau. Emang sedikit membingungkan, aneh, tapi ini nyata. Judulnya galau. Karena semakin majunya perkembangan zaman, sering menimbulkan perubahan. Salah satunya perubahan yang muncul adalah perubahan bahasa baru yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi, khususnya pada remaja saat ini. Semakin canggih, modern, bahasanya semakin gaul. Salah satunya galau. Muncul kata galau sepertinya dapat membuktikan betapa kreatifnya generasi muda kita saat ini untuk mengembangkan kosakata baru. Kata galau ini menggambarkan suatu keadaan yang sedang kacau karena berbagai hal. Tapi seringkali galau dikaitkan dengan masalah hati, ya seperti jomblo dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Ketika hati sedang merasa tertekan atau sedih, kata galau akan menjadi sangat cocok untuk mewakili perasaan tersebut. Betul? Benar sekali. Sehingga banyak anak-anak muda lebih memilih kata galau dibandingkan kata sedih, terpuruk, menyedihkan, dan sebagainya. Di balik kata galau sendiri, sepertinya keadaan galau yang beberapa orang rasakan itu memang banyak yang termotivasi daripada akhirnya memunculkan karya-karya yang bermanfaat. Salah satu contohnya, penyanyi Bruno Mars seringkali membuat lagu-lagu galau yang enak dan nyaman untuk didengar. Sehingga memang benar, perasaan galau kadang dapat dimanfaatkan. Banyak contohnya, saat remaja, misalnya putus cinta, terus galau. Pastinya dia bakalan kayak
cari sesuatu yang bermanfaat. Banyaknya mereka sudah menyanyikan lagu galau, dapat membuat visi puisi tanpa mereka sadari bahwa yang mereka buat itu sangat bermanfaat. Dapat mereka publikasikan yang akhirnya nanti dapat membuat banyak dikenal orang. Itu salah satu dari contoh manfaat dari galau ini juga dapat dimanfaatkan maksudnya. Jadi memang perasaan galau ini kadang bisa dimanfaatkan seperti yang kita ketahui tadi untuk menciptakan sumber karya baru, sehingga jangan sampai kegalauan kita itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang membuat kita itu semakin terpuruk, seperti gara-gara putus cinta terus galau, terus dia sampai-sampai bisa untuk bunuh diri. Kadang ada itu seperti di berita-berita yang kita dengar saat ini, ada seseorang yang putus cinta, stres, galau, sampai-sampai dia bisa untuk bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal berikut. Tetapi sebaliknya, kegalauan ini dapat menjadi suatu penyemangat dalam menjalani hidup, untuk kita tuh bangkit dari sosok yang semakin lebih baik lagi. Apa yang kita dapatkan semoga bisa bermanfaat. Kita tuh galau misalnya kita putus cinta atau tidak bisa, misalnya kita ambigu atau gimana, galau, kita tuh tidak harus di satu titik dimana kita merasakan galau terus. Jadi kita tuh harus maju, harus move on untuk kedepannya lebih baik lagi. Nggak harus pada di titik galau itu terus, karena semakin kita berada di titik galau itu terus, kita lama-lama bisa stres, makin terpuruk, menderita, dan itu pastinya dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya kita untuk menggunakan kegalauan kita itu menjadi hal-hal yang positif, berguna, bermanfaat, dan pastinya demi kebaikan kita ke depannya. Kita harus move on, guys. Sampai di sini dulu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Junianandra, BP 201010813020. Saya akan mencontohkan penyampaian isi materi atau isi pidato. Dan contohnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Di pagi yang cerah ini, apa kabar semuanya? Saya yakin pasti dalam keadaan baik-baik saja. Seperti yang sudah terpampang di depan ini, seperti hadirin yang duduk sambil tersenyum berseri, seperti bunga sakura yang bermekaran. Ngomong-ngomong, apakah sudah ada yang mengenal saya sebelumnya? Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Daripada tidak disayang, lebih baik saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya adalah Monica Junianandra dan saya biasa dipanggil Monica. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan merespon secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada.
Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan menggunakan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga seperti mencuci baju dengan mesin cuci ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi, menghilangkan penat, seperti bermain permainan yang disediakan internet. Baik buruknya teknologi tergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap semoga kita semua dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan manfaat dan tujuan dari teknologi itu sendiri, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan submateri tentang bagaimana menyampaikan isi atau materi dalam public speaking yang mudah dipahami. Di sini saya berperan sebagai sebagai MC dalam sebuah acara rapat di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Direktur Perusahaan Adijaya, yang saya hormati kepada Ibu Wakil Direktur Perusahaan Adijaya, serta yang saya hormati kepada seluruh staf anggota tim kerja yang insya Allah berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumul akhir kelak. Kepada seluruh bapak atau ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya dalam acara rapat paripurna kerja untuk membahas perkembangan perusahaan kita. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenalkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan rapat kerja kita pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Direktur. Acara yang ketiga, sambutan dari Wakil Kepala Direktur. Acara yang keempat, laporan keuangan. Acara yang kelima, laporan perkembangan kerja. Acara yang keenam, acara saran dan usul. Acara yang ketujuh, kesimpulan. Acara yang kedelapan, penutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama acara rapat kali ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Direktur Perusahaan Adijaya. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Direktur Perusahaan Adijaya atas segala pesan kesannya. Semoga dari pesan dan kesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semua. Amin.
acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Direktur Perusahaan Adijaya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ningsi selaku Wakil Direktur Perusahaan. Untuk acara yang selanjutnya, yakni laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Irma. Kepada waktunya dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ningsi atas laporan-laporan keuangannya. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya, yakni laporan perkembangan tim kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, acara inti dari rapat hari ini, yakni saran-saran dan usul yang akan dipimpin oleh Bapak Hengki, serta dimohon untuk para seluruh staf agar memberikan saran dan usulnya masing-masing. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Hengki dan telah memimpin isi dari acara hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh para staf-staf yang sudah memberikan dukungan dan partisipasi. Untuk acara yang selanjutnya, yakni kesimpulan dari isi acara rapat kerja pada hari ini, kepada tim ketua rapat kerja Sandi, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada ketua tim rapat kerja yang sudah memberikan kesimpulan beserta motivasinya. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya selaku MC pembawa acara rapat kerja dalam rangka pembahasan perkembangan kerja tim. Sebelum acara kita tutup, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu dan seluruh staf-staf rekan kerja semua. Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 20 10 81 20 32. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan ceramah singkat saya yang berjudul Pendidikan Moral, yang tujuannya untuk sahabat-sahabat semua dan bapak-bapak dan orang tua yang menghadiri kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati udara segar dan dapat berkumpul pada suasana yang kita cintai ini. Dan tidak lupa mengucapkan dan mengenang dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan dan memberikan tuntunan serta bimbingan kepada kita semua, yang sehingga kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah singkat tentang pendidikan moral. Ceramah singkat ini saya tujukan khusus untuk diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian. Bapak, Ibu, para hadirin dan sahabat-sahabat yang saya cintai, suatu bangsa akan lemah dan hancur ketika masyarakatnya sudah tidak ada yang bermoral. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga moralitas kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak diri dan kearifan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri kuliah pada saat sekarang ini. Mungkin banyak dari hadirin semua yang telah mengetahui apa pengertian dari globalisasi, atau mungkin masih ada yang belum memahaminya. Nah, di sini saya ingin sedikit mengajak hadirin semua untuk mengingat kembali pola-pola hidup apa saja yang mengakibatkan globalisasi. Apa saja pengaruhnya terhadap kita dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti menyeluruh. Globalisasi berarti proses penyebarluasan unsur-unsur baru meliputi seluruh informasi dari seluruh dunia melalui media cetak ataupun elektronik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang hampir meliputi semua aspek di kehidupan ini. Misalnya, dalam bidang transportasi. Ada begitu banyak kendaraan yang dapat kita jumpai di jalan raya setiap harinya. Transportasi ini membuat orang lebih mudah untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaannya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan zaman dahulu yang untuk ke suatu tempat yang diinginkan, seseorang harus rela menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Selain transportasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai dampak global yang dalam aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah smartphone. Zaman canggih seperti sekarang ini, handphone nampaknya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan kita. Selanjutnya adalah internet. Adalah salah satu contoh lain dari pengaruh globalisasi tersebut. Baik yang sudah tua maupun yang muda, semua berlomba untuk dapat menggunakannya. Bahkan tidak sedikit dari generasi muda yang bisa menemukan penemuan terbaru hanya melalui internet. Dampak globalisasi juga mempengaruhi dunia kuliner Indonesia. Perlahan namun pasti, masyarakat kita sudah dapat menerima makanan-makanan seperti spaghetti, burger, dan lain-lainnya. Begitu banyak aspek yang mampu dipengaruhi oleh globalisasi ini. Hal ini jelas sebagai bukti bahwa setiap masyarakat mampu merasakan pengaruhnya. Beberapa aspek yang telah saya jelaskan tadi menandakan bahwasanya pengaruh global sudah hampir masuk dalam seluruh aspek kehidupan. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi. Nah, untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil manfaat baiknya dan menghiraukan unsur negatifnya. Sehingga budaya dari manapun yang akan masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Apabila hal ini dilakukan oleh semua masyarakat, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan dapat dipertahankan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Harapan kita bersama, semoga pengaruh globalisasi ini tidak akan merusak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.